Apa itu al-hilm? Yang lemah lembut. Al-ana, yang maksudnya tidak tergesa-gesa. Tapi bukan nyantai slow sampai. Ini jangan disalahpahami. Artinya tepat. Ya. Nah ini. Jadi Nabi SAW di antara sifat beliau al-hilm, kemudian al-wiqar. Nabi SAW juga disifati beliau sosoknya berwibawa. Ya. Jadi beda antara wibawa dengan takut ya. Kalau wibawa itu orang yang wibawa di depan dan di belakang sama. Tapi orang kalau ketakutan biasanya ngomongi di belakangnya. Ini. Tapi Nabi SAW hatta musuh, sekalipun musuh maksudnya, itu pada beliau mengakui. Demikian apalagi kawan. Nama Asyar Rasulullah, beliau juga dikenal memiliki sifat yakni as-sakinah. Artinya apa? Tidak kasak kusuk gitu, tergesa-gesa tadi. Selalu apa? Tepat. Dan sekali lagi dibedakan ya, Nabi SAW itu bukan berarti slow orangnya nyantai selalu, bukan. Justru beliau energik. Harus dibedakan. Bahkan dari kriteria disebutkan ahlul hadis, para imam ahli hadis itu, bahwa Nabi SAW itu kalau beliau berjalan seperti orang yang turun tangga, orang yang pas turunan. Gimana kalau pas turunan? Ya jejak ya. Tapi juga tidak tidak lari, tapi juga tidak sampai keterlaluan tadi. Jadi teraturnya sampai sedemikian. Nabi kita Muhammad SAW di beliau tepat dalam berjalan beliau begitu. Dan dalam berjalan juga beliau itu tidak seperti banyak orang katanya ngaji, tapi kalau jalan ngesot, tahu ngesot gimana? Sampai bunyi sandalnya itu krok krok krok. Nah itu kayak tidak makan berapa hari. Di Nabi SAW diangkat. Itu sampai diriwayatkan dari beliau SAW. Begitu. Ya. Nah itu bukti. Makanya kita perhatikan urusan kayak gini ini kadang banyak orang meremehkan, tapi salah dalam prakteknya. Jadi Nabi SAW seperti itu. Dalam jalannya kelihatan berwibawa. Ya. Demikian urusan at-tayyib tadi, urusan yang baik-baik ini tidak hanya dalam sikap, ucapan, kemudian tingkah laku, karakter, akhlak, namun juga urusan mata'im, urusan yang dimakan. Ya, Nabi SAW itu makan dari buah tangannya, bekerja juga. Ya, itu Nabi kita Muhammad SAW di awal-awal beliau hidupnya berdagang seperti orang mencari kasar penghasilan, tidak berpangkutan. Ya, sampai para ulama kita di zaman ini juga dari mereka ada yang tetap bekerja. Ya, karena apa? Oh ini urusan lain. Nah, setelah mereka bekerja mencari nafkah sebagaimana manusia layaknya, kemudian tidak lupa mereka dengan kitabnya di sela-sela itu. Sampai pun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau di Syam itu istilahnya di kita itu buka toko servis jam. Gitu. Ya. Jadi ini urusan al-mata'im yang dimakan halal tayyib, yang halal lagi baik. Karena pengaruh yang dimakan ke kita itu akan mempengaruhi membentuk darah, daging, tubuh, dan juga ruh kita, yakni keimanan. Urusan yang
satu ini banyak orang tidak tahan. Kalau suruh memilih makanan yang baik, selektif dalam makan makanan. Banyak orang yang penting di depannya habis. Jangan. Jadi kita harus dalam hal ini urusan makanan ini juga memilih yang baik, karena itu sekali lagi berpengaruh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, urusan makan makanan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana juga beliau dikenal baiknya itu dalam urusan raihah. Ini urusan sampai bau mulutnya beliau SAW dan juga jasad beliau itu selalu wangi. Ini perhatian kita, ya. Jadi banyak orang ini pelajarannya apa? Kalau yang wanita jelas, kalau di rumah silahkan, tapi kalau di tempat umum jangan. Di tengah sesama wanitanya silahkan, tapi ketika ada lawan jenis jangan. Ini urusan apa? Urusan raihah ini, bukan suaminya. Itu boleh. Demikian yang laki-laki ini juga, bukan berarti kemudian tidak perhatian urusan ini, ya. Jadi kita juga dituntut dalam hal ini. Bagaimana dahulu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu bercermin di depan kaca. Orang sekarang itu memperbaiki minyak surban beliau. Bercermin, bersihkan mukanya. Ada orang yang negur, Anda bersolek, gitu ya istilahnya. Maka beliau menjawab dengan firman Allah, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Ini yang bapak-bapak, ya. Kata Ibnu Abbas kaum wanita itu juga punya hak untuk melihat kita rapi, ya. Sebagaimana kita menginginkan mereka rapi. Ada hak, kewajiban di sini. Ada yang nggak urus gitu. Ini Nabi SAW, beliau sangat rapi dan juga wangi, ya. Urusan bau badan apa ini, ya. Jadi apalagi saya mendapati sebagian ada orang itu yang tidak perhatian. Masa ngimami di masjid sebelumnya main futsal, enggak, waduh, nggak pingsan di sampingnya mujur gitu, karena baunya gitu. Ada. Ini apalagi ngimami di masjid, gitu ya. Jadi supaya yang bersih. Nah ini enggak. Kalau dilihat-lihat nanti orang itu istilahnya nyunnah atau apalah bahasanya. Tapi urusan kayak gini kadang sangat disayangkan. Jadi bagaimana dalam masjid itu juga, kalau masjid-masjid di Saudi Arabia itu yang saya tahu, apalagi hari Jumat, ya, itu bakar kayu gahru di pojok, bukan keminyan. Kayu gahru itu kayu mahal, ya, segini bisa ratusan ribu, ya, segini aja. Nah, itu dibakar. Juga orang datang yang belum sempat bakar dupa di rumahnya itu dikasih kesininya, biasa ya, bahkan dimasukkan di sini, ya. Biasa ya. Jadi ini urusan raihah. Demikian mulut ini bagaimana Pak? Sikatan, ya. Apalagi pas subuh ini, bangun subuh. Nah ini juga supaya perhatian. Apalagi pas bilang amin, waduh kanan kiri itu, Allah. Ya. Apalagi yang tidak sikatan sebelum tidur, tambah. Nah ini
pelajaran dari sirah Nabi SAW. Jadi kita kadang menganggap ini remeh, tapi subhanallah banyak pelanggar. Ya, termasuk urusan al-manakih. Allah Ta'ala syariatkan ini nikah. Karena sebelumnya manusia seperti hewan, ketemu ya sudah sama-sama cocok, belas, lampiaskan. Bukan begitu. Allah Ta'ala bedakan manusia, muliakan, yaitu dengan nikah. Dan Allah haramkan yang namanya sifah. Sifah ini artinya zina. Nikah itu yang sesuai dengan fitrah manusia yang Allah Ta'ala tetapkan dan Rasulullah SAW contohkan. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggolongkan untuk yang mereka yang baik-baik ini, dari mulai jasadnya, rohnya, perbuatannya ini untuk ditempatkan di surga. Karena surga tempatnya yang baik, tempatnya orang-orang baik. Ya. Dan na'udzubillah, yang selain itu berarti tempatnya tidak ada lain melainkan di neraka. Bahkan Allah Ta'ala pasangkan dalam ayat itu al-tayyibatu lil-tayyibin wat-tayyibuna lil-tayyibat. Ya, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Itu di dunia Allah Ta'ala pertemukan, lebih-lebih di akhirat. Ya. Nah, ini semuanya dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim di sini dalam mukadimah beliau. Kemudian yang kedua, urusan al-khabith yang beliau sampaikan di sini, yakni masalah yang jelek, yang buruk. Artinya Nabi kita Muhammad SAW tidak ada satu kejelekan melainkan beliau tunjukkan pada umat ini supaya dijauhi. Demikian ketika ada kebaikan, beliau SAW beri petunjuk supaya dilakukan. Itulah di antara tugas Nabi kita Muhammad SAW yang sudah ditunaikan. Ya. Dan urusan yang khabith atau khaba'is ini yang jelek-jelek, yang buruk, dia ada lain, tempatnya adalah di neraka. Apa saja yang menyeret pada kejelekan dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu al-lisan. Al-lisan. Ya. Dua anggota tubuh yang kecil, tapi kalau baik, baik semua anggota badannya, perbuatannya. Tapi kalau jelek, jelek juga ucapannya dan perbuatannya. Apa itu lisan dan qalb atau hati? Ya, makanya diriwayatkan Luqman Al-Hakim yang kalimatnya Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran di surat Luqman itu. Ya, beliau dalam tafsir disebutkan diantaranya beliau itu sosok Najjar, yani tukang kayu, pandai bikin kerajinan. Ya, dalam riwayat juga disebutkan beliau itu punya tuan atau punya majikan, suruh nyembelih kambing, majikannya minta, saya cuma minta anggota badannya yang paling bagus dari kambing, diambilkan lisan sama hatinya. Maksudnya ini sindiran kata orang sekarang. Kali berikutnya suruh nyembelih lagi, bilang saya minta yang paling jelek. Setelah yang paling bagus, tetap lisan dengan hati. Suruh yang paling jelek juga lisan sama hati. Ketika ditanya, Luqman menjawab ya itulah dua anggota tubuh ini yang dominan juga pada manusia. Nah, makanya Nabi SAW dalam hadis itu menyatakan Man yatman li baina lihyayhi wa baina fakhidayhi atman lahu jannah. Nabi SAW mengatakan siapa yang jamin padaku urusan ini antara dua tumbuhnya rambut, yakni kumis dan jenggot. Nah, ini maksudnya mulut, lisan.
Dan siapa yang menjamin untuk aku urusan yang diantara yang kedua paha ini, yakni kemaluan. Kalau bisa dijaga dua-duanya ini, aku jamin surga. Ya. Jadi ini urusan al-lisan. Kalau jelek, ya menghantarkan ke neraka, na'udzubillah. Urusan al-jawarih, ya, urusan panca indera. Apa itu? Ya mata, ya telinga, ya. Kemudian apa yang dilakukan seseorang dengan panca inderanya ini. Ya. Kalau sekali lagi na'udzubillah jelek, itu yang akan menghantarkan ke neraka. Nah, itulah ma'asyiral muslimin yang selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memulai kitabnya, ya, dengan membahas nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasab beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Nah, ini nasab sampai Adnan. Ini nasab yang disepakati oleh semua ulama. Adapun di atasnya Adnan, nah ini ya ada perbedaan di kalangan ulama. Nah, pelajarannya bagi kita bahwa kita ini seyogianya tahu, ya, selain bapak ya kakek kita. Karena kadang ini juga diajarkan ke anak-anak, ya. Kadang anak-anak ditanya kakekmu siapa, tidak tahu. Ya, belajarnya begitu. Dan saya masih SD, ayah saya itu sudah pernah manggil, ini tulis namamu, nama, biar tahu kakek-kakeknya ke atas. Sampai 7. Saya disuruh nulis di dia apa? Dikasih catatan begini. Dia tahu. Karena apa? Nanti baca untuk firli wali-wali daya dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk apa? Untuk pelajarannya di sini. Jadi mengetahui itu bentuk bir atau bentuk berbakti. Ketika seseorang mengetahui, sehingga misalnya kalau misalnya nanti ada yang mampu berhaji, sudah haji sendiri, nanti menghajikan ayahnya yang meninggal, nanti tahun berikutnya kakeknya, itu boleh. Ya. Jadi ini diantara pelajarannya di sini. Ya, ala kulli hal, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat kemudian diringkas dari Adnan, kakek beliau yang paling atas ini, ya, yang disepakati para ulama itu sampai nyambungnya ke Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu punya anak 2, ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, nah, yang digelari sebagai ad-dabih atau yang Nabi yang hampir saja disembelih yaitu Ismail. Ya, karena beliau anak yang pertama, dan ujiannya anak pertama itu biasanya seorang ayah harapannya ke anak pertamanya. Apalagi lama tidak punya anak. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Sampai ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, dijelaskan di awal-awal tentang masalah ketika beliau membahas nasab Nabi Muhammad SAW.
dari jalur Ismail ini setelah Nabi Ibrahim tidak muncul Nabi. Tapi dari Ishak ini kemudian anaknya, putranya namanya Yakub. Kemudian ada nabi-nabi dari Bani Israel. Sehingga Bani Israel itu tamak berharap memang penutup Nabi dan Rasul itu dari mereka juga. Sampai Nabi Isa itu dari Yakub, dari garis Ishak. Nah, begitu Nabi terakhir kok muncul dari sini yang tidak pernah muncul Nabi itu. Makanya mereka iri. Bani Israel ini ya, sampai juga di antaranya adalah bangsa Yahudi. Sebenarnya mereka di bahasa Arabnya disebut apa? Banu Umumah, ya, Banu Ahnan. Mereka itu saudara sepupuan dengan Arab, Yahudi, saudara sepupuan. Tapi mereka dikenal dengan hasabnya yang tinggi. Karena itu tadi Nabi yang terakhir itu bukan dari mereka, ya, tapi dari jalur Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam, beliau ini yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan seekor domba, ya. Nanti ini kaitannya dengan Idul Adha, ya. Nanti pembahasannya di fikih biasanya tentang mana yang lebih utama, domba, kambing atau sapi, unta. Yang dijadikan korban pengganti Nabi Ismail apa? Sapi apa kambing? Domba. Ya. Tapi di sini kok mayoritas sapi, dikasih daging domba, kambing tidak mau orang-orang. Katanya banyak milih sapi, ya. Itu nanti pembahasannya dipikir. Ini semuanya biar kita tahu bahwa semua itu sebenarnya dari sirah. Dari apa? Sirah Nabi, dari sejarah, ya. Nah, ma'asyiral muslimin, demikian Nabi Ibrahim tadinya beliau di mana? Di Syam. Syam itu wilayah sekitar Suriah sekarang. Ya. Begitu putranya Ismail lahir, kemudian beliau oleh Allah Taala diperintah ke Makkah. Sementara Ishak di Syam. Ya, bersama ibundanya. Sehingga terjadi yang kemudian begitu Ummu Ismail ini ke Makkah, rumput tidak ada, air tidak ada. Sampai dalam tafsir disebutkan dinyatakan sang istri ini tanya, Hajar ini tanya, Allahu amaruka bihadza, apa Allah yang nyuruh kau ke sini? Kita ini suruh diam di sini. Nah, Ibrahim menjawab, iya, idzan lan yubayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Nah, ini pasti ada solusi. Dan subhanallah, kemudian Nah, ini dari kaki Ismail yang masih bayi, ketika diletakkan di tanah, ibunya nyari air ke sana kemari, Allah Ta'ala munculkan sumber mata air yang kemudian dikenal dengan Zamzam. Ya, begitu ada air, ada sumber, nah itu biasanya orang baru mau tinggal di sekitarnya. Sama kayak kalau kita di sini mau tahu, kalau tidak ada sumur, tidak ada air kali misalnya kering, biasanya jarang penduduk kan gitu. Kalau begitu ada sumber, biasanya orang gampang air, karena orang tidak bisa hidup tanpa air. Allah Taala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala menjadi hidup, ya manusianya, hewannya, tumbuhannya dan seterusnya. Ya. Jadi
Demikian Nabi Ismail alaihissalam sampai akhirnya bersama ayahandanya bangun Ka'bah dan seterusnya. Ya. Dan demikian tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa berikutnya setelah di sini disebutkan tentang nasab Nabi kita, yaitu bagaimana awal-awal masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat dinyatakan bahwa beliau ini wafat dalam keadaan yatim. Beliau masih di kandungan, itu riwayat yang masyhur. Masih dalam perut ibundanya, ayahnya meninggal. Ya. Kemudian begitu lahir, bundanya membawa Nabi Muhammad SAW jadi ke Madinah. Ke mana? Istilahnya apa? Kepada istilahnya akhwal, yani apa, Pak D apa Pak Le, yang saudaranya ibu. Nah, Pak Le, ya, Pak Le apa Pak D, saya bingung. Nah, ini dalam bahasa Sulkhal, kalau saudara laki-laki dari ibu, jamaknya akhwal. Nah, Nabi dibawa ke situ, dikenalkan namanya Bani Najjar. Ya, Bani Najjar. Dikenalkan. Nah, ini ada ponakan baru. Nah, kemudian begitu mau pulang, di sebuah daerah namanya Al-Abwa, ibundanya juga meninggal. Tinggal bersama sahabat Nabi SAW, bersama namanya Ummu Aiman, waktu itu sebagai dari budak ibunya, pembantunya. Ya. Waktu itu Nabi umur 5 tahun, dalam riwayat sudah 7 tahun. Demikian riwayat yang ada. Ya. Makanya di antara penulis modern itu ada yang mengumpulkan tentang sejarah ini, sampai ada mereka kumpulkan dalam satu topik, tema, judul bukunya apa? Mawaqif Baqiyah Nabi SAW. Yaitu saat-saat Nabi SAW itu wafat, menangis maksud saya. Saat-saat Nabi SAW menangis. Nah, ini saya pernah juga bahas di momen Ramadan. Ya, ada 4. Tadi saat-saat Nabi SAW menangis, ada mawaqif Baqiyah Nabi SAW. Ada saat-saat Nabi SAW tertawa. Ada mawaqif mazah hafiyah Nabi SAW. Ada saat-saat Nabi bercanda. Ada mawaqif ghadibah hafiyah Nabi SAW. Ada saat-saat Nabi SAW marah. Keempatnya ini dibahas di bulan Ramadan juga. Setiap waktu itu setiap Senin. Nah, itu diantaranya kala ini ya, saat Nabi SAW menangis. Pada saat apa? Pada saat beliau tak punya siapa-siapa lagi, berkata kepada Ummu Aiman, "Anti ummi ba'da ummi." Di mana anak umur 5 tahun ya bisa berkata begini, "Anda sekarang ibu saya tidak punya siapa-siapa lagi." Tak bikin terenyuh hati, kan gitu. Dan subhanallah, Ummu Aiman ini sampai dengan Nabi SAW diutus jadi Nabi dan Rasul, beliau juga beriman. Ya, dan Nabi SAW menganggap ibunya. Ya, jadi demikian beliau radhiyallahu anhu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu dibawa ke Makkah lagi, maka Nabi SAW diambil alih, ya, diasuh oleh kakek beliau. Kemudian tidak lama, ya, dalam riwayat ini sekitar 8 tahun. Dalam riwayat yang lain 6 tahun saja. Ada yang mengatakan 10. Ya,
kakeknya meninggal. Berarti 5 tambah 10 ya, berkisar 15 tahun. Kemudian diambil alih oleh pamannya. Nah ini berarti apa? Pelajarannya di sini bahwa yang berhak mengasuh anak itu kalau bapaknya meninggal ya kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada berarti paman dari bapaknya. Paman dari bapak. Urusan pengasuhan anak. Ini diantara pelajaran yang paling berhak, yang lebih dekat darahnya. Ya. Nah itulah ma'asyar muslimin. Jadi pada saat bersama pamannya inilah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau ini diajari berdagang, diajak oleh pamannya ikut ke Syam. Makanya Allah Ta'ala mengabadikan ini urusan apa? Mencari ma'isyah. Orang-orang Quraisy dulu itu punya dua kebiasaan, rihlat asy-syita was-shayf. Rihlat asy-syita ini yaitu mengadakan perjalanan berdagang pada musim dingin. Pada musim dingin. Biasanya mereka kalau musim dingin ini ke Yaman. Yaman itu ke selatan Mekah. Kenapa ke selatan? Karena Yaman itu dekat dengan samudra. Hawanya panas. Panas. Kan dekat, kalau pesisir gimana kan panas. Yang cocok ke sana itu pas musim dingin, sehingga dinginnya tidak nemen gitu loh. Tidak terlalu. Ini strategi orang belum ditemukan apa itu kompas atau perakiraan cuaca gitu. Mereka sudah sampai berpikir. Nah kalau musim panas mereka ke Syam. Karena apa? Di Syam itu turun salju. Di Syam sampai sekarang itu turun salju. Kalau musim dingin. Sehingga kalau pas musim panas ke sana tidak begitu terik. Nah, ini strategi berdagangnya begitu. Jadi bagi orang yang bergelut dengan ekonomi mestinya ini dijadikan studi gitu ya, sesuai dengan musimnya. Ya. Jadi mereka punya kebiasaan itu. Maka kemudian begitu Nabi SAW diajak pamannya ke Syam, ya, dalam riwayat ini beliau masih 9 tahun, ya, tapi ya dia tahu anak-anak itu diajari, ya, dan ini penting biar anak-anak juga tahu maksudnya, ya, ini pelajarannya buat kita. Tidak apa-apa anak-anak suruh duduk di awal laci pas di toko itu ya, misalnya, biar tahu. Tapi jangan sampai kalah belajarnya nanti sekolahnya, karena pengalaman ada murid-murid kami itu kalau bilangnya ya mau tijarah dagang Ustaz, tapi akhirnya kalah sama dagangnya. Sudah tahu fulus ditinggal namanya taklim atau belajarnya. Sudah tahu ke uang, ya. Nah itulah ma'asyiral muslimin. Jadi begitu Nabi SAW sampai di sebuah daerah namanya di Syam itu namanya Busra. Daerah Busra ini beliau bertemu, mereka rombongan Nabi ini bertemu dengan apa? Dengan pendeta. Kemudian pendeta itu mengatakan bahwasanya apa? Sudah bawa pulang aja anakmu ini. Aku takut nanti ketahuan mereka nanti dibunuh. Sudah bawa pulang saja. Ya, karena pendeta ini tahu bahwa akan diutus Nabi, dan itu diselidiki sesuai dengan yang dia baca di kitabnya. Ya, apa itu tandanya? Loh, kenapa kok kalau Nabi kesana kok kayak awan ini mayungi terus gitu. Jadi di atas beliau SAW, seolah begitu.
Sehingga apa? Oh ini satu. Kemudian dilihat di katif atau di pundak beliau SAW ada semacam stempel, ya, 2. Diselidiki oleh si Yahudi, ya, sehingga kemudian dia mengatakan kepada kakek Nabi SAW, kepada paman beliau maksud saya, Abu Thalib, sudah bawa pulang saja, nanti ini ketahuan dibunuh, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam riwayat ini bahwa Nabi SAW tidak bersama melihatkan paman beliau saja, ya. Makanya pada saat umur beliau 25 tahun, ya, maka beliau keluar dengan membawa, yakni hartanya Khadijah. Khadijah yang waktu itu dikenal sebagai saudagar perempuan, mengutus budaknya namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki loh, ya, cuma ada tak marbutonya, dikira cewek nanti. Jadi namanya Maisarah. Tapi yang keliru di kita dikira perempuan Maisarah. Dinamakan ke nama perempuan, anak perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang seolah tak marbuto tapi untuk laki. Contohnya lagi Usama. Usama ini laki dan perempuan, karena artinya singa. Bukan singoedan. Ya. Ini diantara apa? Pelajaran di sini. Jadi begitu di jalan Maisarah ini kemudian sepulangnya berdagang, banyak hasilnya, untung. Sehingga Khadijah tanya, gimana Muhammad di jalan? Maisarah cerita tentang akhlak beliau dan seterusnya. Sehingga apa? Dalam riwayat disebutkan apa? Wajadat dhallata. Khadijah ini ibaratnya sudah janda 2 kali. Ya, pertama dengan sepupunya sendiri, putra pamannya, ya. Kemudian setelah itu menikah lagi, kemudian sudah begitu apa mendengar Nabi SAW, bukan karena Khadijah ini istilahnya tidak inginkan yang lain, banyak yang minta lagi, tapi belum menolak. Begitu Nabi Muhammad SAW diceritakan kepada beliau, maka malah Khadijah ya berminat, ya, sehingga mengutus, ya, ini tadi Maisarah ini menjadi penghukum. Sampai akhirnya apa? Jadi Nabi SAW itu umurnya 21. Nah ini juga ada yang menyatakan demikian. Tapi yang banyak itu ya 25. Khadijah umurnya 40. Dan beri kabar gembira kalau dia disiapkan di surga kelak, yaitu sebuah istana. Istana bukan sembarang istana, yakni lu'lu'a mujawwafah wasi'ah kal qasril munif. Ini makna qasr, yakni sebuah istana dari batu permata, ya, luas laksana apa? Istana, ya, la sahba fihi wala nasab, tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak ada seperti hanya bangunan di dunia ini, ya, lembah atau apa nanti. Dan nah itulah surga yang dipersiapkan untuk siapa? Khadijah. Karena apa? Nabi menyatakan tidak ada, ya, yang dengan jiwanya sukarela, ya, dengan hatinya sepenuh hati, dengan hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya, melainkan dari Khadijah. Bahkan Nabi SAW menyatakan semua istri-istri beliau tidak ada yang bisa ngasih anak kecuali dari Khadijah. Ada dari misalnya Maryam Al-Qibtiyah melahirkan Ibrahim, tapi mati umur 2 tahun.
Tapi anak dari Khadijah 6. Yang dari Khadijah 6. Ya, semuanya dari pertama itu Abdullah, maksudnya Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Ini semuanya mati di saat Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah ini nyusul 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan Khadijah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa lupa. Artinya keutamaannya beliau yang sedemikian sampai Allah Ta'ala dan Jibril kirim salam, ya, yang menunjukkan kemuliaan beliau. Jadi demikian tentang sekilas tentang Khadijah radhiyallahu anha. Kita dulu. Kita berhenti dulu untuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal pernikahan beliau disebutkan Thumma kata Imam Ibnu Qayyim, Thumma habbaballahu ilaihi al-khalwah. Nabi SAW dibuat senang, yakni menyepi menyendiri, ya, wa ta'abbad li rabbih, dan menyembah pada Rabbnya. Jangan dipahami kemudian dengan acara media, bertapa, beda sekali lagi. Kenapa beliau melakukan itu? Beliau pergi ke Ghar Hira, ke Gua Hira. Yata'abbadu fihi layali dawatil adad. Beliau itu menyembah, yakni beribadah sebagaimana yakni dari bekas millat Ibrahim dalam diri.
sebagaimana yang sampai pada masa itu, yaitu dari ikut yang lurus dari sisa agama Ibrahim, tuntunan ajaran Nabi Ibrahim. Ya, wa yubaghid atau bughidat ilaihi al-awthan wa dinu qaumi. Beliau itu dibuat benci dan senang pada patung-patung yang ada waktu itu dan agama yang diyakini dianut kaumnya. Ya, beliau menghindari itu sehingga beliau itu tadi ke Gua Hira. Ya, sampai usia beliau 40 tahun, maka kemudian beliau diamanahi, diberi mandat, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian ma'asyar muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW diberi keistimewaan dan kemuliaan, ya, yaitu menjadi aminullah ta'ala fil ardh, ya, kepercayaan Allah di muka bumi. Ini Jibril alaihissalam itu adalah aminullah fis sama. Ini ibaratnya kepercayaan Allah yang dari langit diturunkan. Yang paling terpercaya di langit ketemu dengan yang paling terpercaya di bumi. Sehingga risalah Islam ini bukan istilahnya risalah yang seperti sebelumnya, tapi penyempurna dari yang sebelumnya. Karena bertemunya siapa? Dua makhluk langit dan bumi ini yang sama-sama paling terpercaya, pilihan. Ya. Nah, kemudian kata Imam Jubair, di sini riwayatnya mengenai bulannya kapan beliau diutus. Nah, ini ada yang menyatakan Rabiul Awal, ada yang menyatakan macam-macam di sini disebutkan di bulan Ramadan, ya. Berdasarkan firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Makanya di sini disebutkan oleh beliau ada 7 pendapat dalam masalah ini, ya, berkenaan dengan bagaimana caranya turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Secara cepat, yang pertama yaitu ar-ru'ya as-sadiqah, ya, yaitu dengan melihat langsung, ya, melihat langsung. Dan ini yang pertama kali turun wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ja'at mithla falaqis subuh. Diungkap dalam riwayat ini, datangnya itu seperti cahaya pagi. Seperti cahaya pagi. Kemudian yang kedua yaitu malaikat yang ditugaskan Jibril alaihissalam langsung, ya, menyampaikannya di hati Nabi SAW tanpa melihat Jibril. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu wa la yahmilannakum istibta'a rizq ala an taqtubu bi ma'siyatillah fa inna ma indallahi la yanalu illa bi ta'atih. Ini dasarnya yang kedua, pendapat kedua ini. Yani wahyu langsung diletakkan di dada atau di hati Nabi SAW. Beliau pernah menyatakan sungguhnya Ruhul Kudus, yani Jibril, telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa suatu jiwa, yani namanya nafas itu, umur jantung manusia ini tidak akan dicabut, tidak akan mati, melainkan telah sempurna rezeki yang Allah takar untuk dia. Kalau kita ingin tahu praktiknya ini, ya, berapa banyak orang tergeletak sakit
Ya, kalau belum mati, waktunya mati dan mati. Sampai pun misalnya disuap, satu suap masuk, kemudian baru mati. Berarti rezekinya segitu. Nunggu rezeki ini masuk. Paham ya? Ini kalau kita ingin menambah iman dalam masalah ini, urusan rezeki semuanya diterima dulu baru mati. Makanya Nabi berpesan apa? Kata Jibril alaihissalam wahyu pada beliau, fattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwa, dan caranya nyari rezeki itu yang baik. Jangan nipu, jangan curang, jangan merampok, jangan korupsi, jangan nepotisme. Ini semuanya kan ujung-ujungnya duit kan, istilahnya UD. Makanya pesannya apa di sini? Yang baik, berdagang, yang jujur, itu barakah. Ya. Wala yahmilannakum istighfar rizq. Jangan sampai ketika kalian tidak sabar, rezekinya seret ini, kok susah ini, akhirnya nipu, akhirnya dengan berbagai cara, naudzubillah. Ya, jangan membawa sikap yang demikian ketika kalian merasa rezekinya lambat, atau kalian memintanya dengan carinya dengan maksiat. Ini berbuat maksiat, melanggar ketentuan Allah Ta'ala. Wah, ini kalau misalnya sepi nih, gimana kalau biar rame? Jadi buat acara apa, entah itu dengan musiknya, entah itu dengan penyanyinya, entah itu dengan kamarnya, apalagi sediakan nanti internetnya, sediakan apa itu lagi, semuanya itu apa? Ini untuk renungan kita ya dalam masalah ini. Jangan sampai ketika merasa rezeki ini kok lambat terus, dengan berbagai cara menempuhnya. Karena Nabi menyatakan apa yang bersisa Allah tidak bisa diraih dengan cara seperti itu, melainkan dengan taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah dikasih nanti. Kemudian cara yang ketiga, kata Imam Bukhari di sini, terkadang Jibril alaihissalam itu menyerupai sosok manusia, ya, sehingga beliau berbicara, berdialog dengan Nabi seperti manusia lain. Dan ini sebagaimana hadis Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis kedua dalam Arba'in An-Nawawiyah, dalam Jami'ul Ulum wal Hikam Rajab Al-Hambali, ya, yaitu kala berdialog tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, ya. Nah itu Jibril kata Nabi, yang mengajari kalian tentang agama kalian. Dan diserupakan dalam riwayat yang paling mirip dengan yang diserupai Jibril itu sosok paling ganteng di kota Makkah, namanya Dihyah Al-Kalbi. Baik, yang keempat, terkadang wahyu itu sebelum dibacakan pada Nabi datang seperti suaranya jaras itu bel. Nah, tapi bukan seperti bel gereja ya, bayangkan begitu. Tapi ini suaranya kayak memekakkan telinga, ya. Terbukti Nabi SAW sampai keringatan karena suara itu yang keras. Padahal musim dingin, bisa sampai keringatnya muncul. Jadi bukan main kalau mau turun wahyu itu. Sampai beliau itu balagha minnil juhd, kata Nabi. Aku itu sampai gemetaran, takut dan seterusnya. Ya, ini cara yang keempat. Yang kelima, terkadang Jibril alaihissalam datang dengan perawakannya yang asli, tapi ini jarang. Ya, dan selama Nabi menerima wahyu 2 kali, Jibril dengan ciptaan Allah Ta'ala yang asli. Makanya Nabi mensifati apalah usitu mi'ata janah. Jibril itu punya 600 sayap. Nah, kalau pas datang ke bumi itu separuh sayapnya aja menutupi bumi ini.
separuhnya menutupi, gimana? Ya. Nah, ini bahkan saya pernah membahas tentang masalah malaikat-malaikat Allah ini di salah satu masjid di Malang, ya, tentang judulnya malaikat. Bagaimana ya, waktu itu ya, pengarangnya namanya, kita punya pengarangnya namanya Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saya ketemu beliau langsung itu tahun 99. Ketemunya di Lombok dan ya. Nah, itu tentang para malaikat Allah Ta'ala. Nah, di situ juga dijelaskan tentang masalah ini, seperti yang saya sebutkan. Kemudian yang kelima, yang keenam, yaitu Allah Ta'ala mewahyukan dari langit langsung. Dan ini terjadi kejadiannya pada waktu Lailatul Mi'raj, ya, atau yang dikenal di kita Isra Mi'raj itu. Karena Nabi dipanggil langsung oleh Allah Ta'ala untuk menerima mandat wajibnya salat. Kalau yang lain tidak dipanggil langsung, zakat, Nabi tidak Isra lagi, tidak Mi'raj, tidak ke atas. Demikian syariat yang lain, cuma salat menunjukkan pentingnya salat. Kemudian yang ketujuh, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ya, tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah mengajak dialog Musa ibn Imran alaihissalam. Ya, adapun Nabi Musa maka disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf. Adapun untuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pada saat beliau dipanggil itu tadi. Ya, inilah cara-cara Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ke-8 juga disebutkan di sini, bahwasanya Allah Ta'ala mengajak berdialog, ya. Nah, ini dalam salah satu mazhab dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi ini masalah yang diperselisihkan, karena yang masyhur adalah bahwa ketika Nabi ditanya, beliau menjawabnya apa? Nurun anna. Jadi begitu beliau akan berusaha istilahnya melihat, itu cahaya kuat sekali. Bagaimana aku bisa melihat sih? Nabi mengatakan begini. Namun itulah, ya, di antara yang disebutkan Imam Nuqayyim di sini berkenaan dengan metode cara Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah tadi, maka ini panjang pembahasannya tentunya. Demikian di awal bab ini tentang nasab Nabi Muhammad SAW dan bagaimana awal-awal beliau dalam hidupnya, ya, bagaimana sampai beliau berdagang, kemudian beliau setelah itu senang menyendiri, dan bagaimana awalnya mendapat atau terusin apa sampai sekian lagi. Ada yang ditanya atau ada dialog ini? Itu agak dua tahun kalau Nasrani dengan dari Ismail. Kaum Nasrani Dari Bani Israel yang satunya dari kaum Ismail. Apa ada dua? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau garisnya Ismail itu yang melahirkan bangsa Arab. Adapun dari garis Ishaq itu yang melahirkan Bani Israel atau bangsa Yahudi. Ya. Nah, kalau Nasara ini sebenarnya adalah kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya Nabi Isa. Nabi Isa sebenarnya masih garisnya Ishaq.
Nabi Isa garisnya dari Ishak. Ya, Nasara kaumnya Nabi Isa yang mereka itu istilahnya tidak taat lah, membangkang. Karena kaumnya Nabi Isa yang taat itu namanya Hawariyun. Ya. Makanya kita dalam sholat itu senantiasa mohon kepada Allah, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Siapa? Jalan yang kau ridhoi, ya Allah, dari para nabi, shalihin, syuhada, salihin. Bukannya siapa? Jalannya orang yang kau murkai. Al-Maghdub alaihim, siapa? Yahud. Waladhdallin, tidak pula kaumnya orang yang sesat. Siapa? Nasara. Jadi umat Islam jalannya sendiri. Ya. Jadi demikian, bukan dari Arab ya, bukan dari agama. Saya bilang mungkin kalau pamannya Kutiga itu kan pendeta Yahudi, itu pendeta Nasrani. Bukan pamannya, tapi putra pamannya, sepupunya. Itu riwayatnya banyak ada muslim. Tidak, belum. Yang sahih riwayatnya tidak. Karena dia itu istilahnya tahu tentang ahli kitab, tentang akan adanya nabi terakhir. Ya. Namanya Waraqah ibn Naufal. Alim dengan kitab-kitab yakni Taurat dan Injil yang mengetahui akan adanya nabi terakhir. Makanya begitu Khadijah bawa kepada dia Waraqah ini, orangnya buta, sudah tua, buta, dibawa. Kemudian bercerita kalau Nabi di Gua Hira begini dan begini, ya, pulang dengan keadaan begini. Makanya Waraqah kemudian mengatakan, ini antara yang datang ke Muhammad dengan yang datang kepada Isa, Musa, ini satu sumber, katanya Waraqah. Ya, lain ishtu, katanya kalau aku nanti diberi umur panjang, la ansurannahu nasran mu'azzam, aku akan menolong apa yang aku bisa bantu, aku akan bantu. Kata saya Waraqah, tapi kedahuluan aja itu. Jadi Waraqah ini memang orang yang alim di masa itu, yang tahu tentang Alkitab. Makanya dibawa oleh Khadijah, yakni Nabi Muhammad SAW ke hadapan. Ya. Tapi tidak nuntut dengan masa nubuwah, dia tidak terima. Ya, cuma punya keinginan karena kedaulatan Nabi. Allah. Ya, dalam satu dari yang ikutin online itu pertanyaan, manakah pendapat yang lebih kuat, orang tua Nabi itu masuk surga beriman atau neraka kafir? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini sudah pernah heboh, pernah ditanyakan pada asatidz yang ada. Sebenarnya saya ide pada si penanya dan juga yang mengikuti ini ya. Pertanyaan yang lebih cerdas, kita di mana? Kita di mana? Urusan orang tua Nabi SAW itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Pertanyaan yang lebih cerdas, kita ini di mana? Kita sibukkan diri kita, mikirkan diri kita di mana? Karena begini, saya teringat dengan pembahasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wal Yaumil Akhir. Di situ beliau diantaranya membahas tentang masalah orang tua Nabi SAW di mana. Beliau kemudian menyebutkan, para ulama menggarisbawahi bahwa orang-orang yang hidup di masa sebelum kenabian itu
status mereka gimana? Status mereka di mana? Mereka itu apakah di surga atau di neraka? Nah, dalam hal ini belum ya, di antara mutiara penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam masalah ini begini. Kata beliau, ada namanya kaum yang oleh Allah Ta'ala ketika masa kekosongan antara selesainya Nabi Isa dengan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum yang oleh Allah Ta'ala dikelompokkan dengan Al-Mumtahanun. Siapa mereka? Al-Mumtahanun. Mereka kelak dikumpulkan di hari kiamat, kemudian mereka diberi soal, dites. Kamu beriman kepada Nabi Muhammad atau enggak? Beriman dengan risalah terakhir penutup atau enggak? Beriman, ya sudah masuk surga. Tidak beriman, ya di neraka. Nah, Nabi kita, ayahanda Nabi, ibunda Nabi, yaitu masuk yang kelompok ini. Sudah selesai. Jangan nanti karena bahas ini kita nanti bulan depan saya datang lagi. Sudah baca sendiri begitu. Kan gitu. Rame urusan kayak gini. Ngotot, debat. Yang lebih cerdas adalah kita di mana? Ya. Jangan mempersoalkan lagi ya. Sudah, mereka masuk di mana? Ya. Kita berharap pada Allah Ta'ala kita dimasukkan dalam surganya Allah. Iya. Begitu. Ada lagi? Sudah, kita cukupkan sekian. Sebenarnya saya berharap ada satu lagi, tapi takut kemalaman nanti. Besok subuh juga saya nanti masih harus keluar. Di akhir dan kekal majlis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.